Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Balikpapan, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi. Perkenalkan, saya Muhammad Sibilori sebagai moderator dan teman-teman saya, Widya Karolin sebagai presentator pertama, Nur Hidayah sebagai presentator kedua, Nabelia Febriani sebagai presentator ketiga, Hasanah sebagai presentator keempat. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pengertian manajemen. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan materi. Istilah manajemen sering dikaitkan dengan sebuah organisasi. Di dalam lingkungan perkuliahan, sebagai seorang mahasiswa, tentunya kalian mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa. Jadi aktivitas inilah sebenarnya kalian sudah belajar tentang manajemen. Manajemen sendiri dalam bahasa Inggris berasal dari kata to manage, yang artinya adalah mengatur. Dan berdasarkan arti kata tersebut, kalian dapat memahami bahwa setiap orang itu perlu untuk mempelajari manajemen. Karena setiap orang selalu berkaitan dengan aktivitas mengatur, termasuk untuk mengatur dirinya sendiri. Terus ada definisi manajemen. Menurut beberapa penulis, yaitu yang pertama ada menurut George R. Terry, manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia. Terus yang kedua ada menurut Robbins and Coulter, manajemen sebagai suatu proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Yang ketiga ada menurut Plunkett et al., yaitu manajemen merupakan satu atau lebih manajer yang secara individu maupun bersama-sama menyusun dan mencapai tujuan organisasi dengan melakukan fungsi-fungsi terkait, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, dan pengawasan, dan mengkoordinasi berbagai sumber daya atau informasi material uang dan orang. Satu, perencanaan, yaitu suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, ada pengorganisasian, yaitu proses pemberian perintah, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana. Yang ketiga, ada pengarahan, yaitu proses untuk menumbuhkan semangat pada karyawan agar dapat bekerja keras serta membimbing untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Yang keempat ada pengendalian, yaitu melihat apakah kegiatan organisasi sudah sesuai dengan rencana sebelumnya. Bidang-bidang dalam manajemen yaitu satu, bidang marketing atau pemasaran. Bidang marketing atau pemasaran adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Yang kedua ada bidang operasional, yaitu penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik produksi yang seefisien mungkin. Bidang operasional bertugas untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang diperlukan bagi terselenggaranya proses produksi. Yang ketiga ada bidang keuangan, adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit. Yang keempat ada bidang sumber daya manusia, yaitu manajemen sumber daya manusia merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menerangkan keanekaragaman aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam penarikan, pengembangan, dan mempertahankan tenaga kerja perusahaan yang berbakat dan semangat. Tingkatan dan tanggung jawab manajer. Yang pertama ada top manager, menetapkan tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan secara umum yang kemudian akan diterjemahkan lebih spesifik oleh manajer di bawahnya. Yang kedua ada middle manager,
mengawasi beberapa unit kerja dan menerapkan rencana sesuatu dengan tujuan dan tingkatan yang lebih tinggi. Yang ketiga ada first line manager, bertanggung jawab atas satu unit kerja dan diharapkan mampu menyelesaikan tugas-tugas dengan tujuan jangka pendek yang sesuai dengan rencana middle dan top manager. Peran-peran manajer yang pertama, peran interpersonal. Bagaimana seorang manajer berhubungan dengan orang lain sebagai pemimpin lambang pemimpin penghubung. Yang kedua, peran informasional. Bagaimana seorang manajer menukar dan memproses informasi sebagai pengawas, penyebar informasi, dan juru bicara. Yang ketiga ada peran pengambilan keputusan. Bagaimana seseorang manajer memanfaatkan informasi dalam pengambilan keputusan sebagai entrepreneur, penanganan kerusakan atau gangguan, pengalokasian sumber daya, dan negosiator. Skill. Pengertian dari skill atau keahlian adalah suatu kemampuan untuk menerjemahkan pengetahuan ke dalam praktek sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Studi awal yang dilakukan oleh Robert L. Katz menunjukkan bahwa para manajer yang efektif harus memiliki 3 keahlian, yaitu 1. Manajer puncak. Keahlian konseptual skill, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh manajer untuk mengonseptualisasikan situasi yang abstrak dan kompleks. 2. Manajer menengah, keahlian human skills, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh para manajer untuk dapat bekerja dengan baik bersama orang lain, baik sebagai perorangan maupun kelompok. 3. Manajer tingkat rendah, keahlian technical skill, yaitu keahlian dan pengetahuan para manajer yang berkaitan dengan suatu bidang pekerjaan atau ilmu. Dalam organisasi apa saja manajemen dibutuhkan? Kegiatan manajemen dibutuhkan dalam berbagai jenjang organisasi, mulai dari manajemen puncak sampai kepada pelaksana manajemen yang paling bawah. Manajemen dibutuhkan dalam organisasi perusahaan berskala kecil dan perusahaan besar baik yang berskala nasional atau regional maupun perusahaan besar berskala global. Manajemen juga dibutuhkan pada setiap area organisasi baik dalam bidang sumber daya manusia, produksi, pemasaran, dan lain-lain. Terima kasih kepada semua presentator telah bersedia memaparkan materi. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya. Inti dari manajemen itu mencakup 3 hal, yaitu 1. Manajemen sebagai suatu proses. 2. Manajemen merupakan kerjasama orang-orang yang melakukan kegiatan. 3. Manajemen dilakukan dalam rangka mencapai sebuah tujuan. Jadi manajemen dapat dirumuskan sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dengan penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai sebuah tujuan organisasi yang telah ditentukan. Sekian presentasi dari kami. Jangan lupa like and subscribe video ini. Terima kasih.